Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifki Dafa Al-Fauzi dengan NIM 12070101060 dari kelas Matematika B Angkatan 2020. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan secara lisan mengenai tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Aljabar Linear Elementer mengenai aplikasi ortogonal. Dan dalam PDF ini saya membahas dua buah aplikasi dari buku tersebut. Untuk aplikasi yang pertama itu aplikasinya berupa konstanta pegas. Yang pertama, mari kita mulai dengan latar belakangnya. Jadi hukum Hooke ini dapat digunakan untuk menyatakan hubungan gaya yang disimbolkan dengan F yang membuat pegas meregang dengan penambahan jumlah panjang pegas simbol X di area elastis pegas. Berat beban dan pertambahan gaya pegas keduanya ini berbanding lurus. Lalu pegas yang mempunyai batas keelastisan ini ketika diregangkan memakai gaya yang begitu besar, maka akibatnya itu bentuk pegas tidak akan bisa kembali seperti kondisi awalnya. Dan hal tersebut itu berlaku untuk semua jenis pegas. Lalu susunan dari pegas itu ada dua, ada yang seri dan ada yang paralel. Oleh karena itu, hukum Hooke ini penting. Jadi hukum Hooke ini digunakan dalam aplikasi konstanta pegasnya. Lalu yang kedua ada sejarahnya. Jadi Hooke ini menemukan bahwa pertambahan panjang pegas yang timbul ini berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Jadi efeknya itu lebih jauh lagi. Hooke juga menemukan bahwa pertambahan panjang pegas itu bergantung kepada karakter dari pegas tersebut. Dan secara umum, rumus yang dinyatakannya itu F sama dengan K dikali X. Dengan keterangannya itu F gaya yang diberikan pada pegas, satuannya Newton, lalu K-nya itu berupa tetapan gaya pegas dengan satuan Newton per meter, dan X-nya itu berupa pertambahan panjang pegas, itu meter. Di F gayanya itu sama dengan ketetapan dikali pertambahan panjang pegas. Lalu ada teori aljabar yang digunakan. Untuk teorinya itu sama ya, balik lagi kepada rumusnya, yaitu gaya yang diberikan atau gaya pegasnya itu sama dengan tetapan gaya pegas dikali pertambahan panjang pegas, seperti itu. Lalu untuk yang konstanta pegas yang berupa horizontal itu seperti ini, dan yang berupa vertikalnya itu, hukum Hooke ini menyatakan hubungan antara F atau gaya F yang meregangkan pegas dan pertambahan panjang dari X. Daerah yang ada dalam batas kelantingan pegas itu F sama dengan K kali X, atau F-nya itu sama dengan K tetapan dikali K, adalah suatu tetapan perbandingan yang disebut tetapan pegas yang nilainya itu berbeda untuk pegas yang berbeda. Tetapan pegas adalah gaya persatuan tambahan panjang dan satuannya itu dalam skala internasional itu Newton per meter. Lalu ada contoh dan penjelasan aplikasi. Jadi kita baca soalnya. Soalnya itu suatu pegas memiliki suatu pertambahan panjang 0,25 meter sesudah diberikan gaya. Jadi asalnya 0, jadi ke 0,25 gitu. Bila pada pegas bertuliskan 400 Newton per meter, pertanyaan berapakah gaya yang dikerjakan pada pegas tersebut? Kita bagi kepada rumusnya, yaitu gaya itu sama dengan tetapan dikali X, gitu kan. Nah, di sini di soalnya sudah diketahui, yaitu tetapannya itu 400 Newton per meter, lalu ada perubahan panjangnya atau pertambahan panjangnya itu 0,25 meter, dan ditanyakan berapakah gayanya. Jadi kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Itu gayanya itu kan yang ditanyakannya sama dengan tetapannya berapa, tetapannya itu 400 Newton per meter dikali
apa namanya, perubahan atau pertambahan panjangnya 0,25 meter. Jadi 400 dikali 0,25 dan gaya yang dikerjakan berarti 100 Newton. Dan apabila kalau misalkan di soalnya satuannya sentimeter atau kilometer itu harus kita ubah dulu ke meter ya, soalnya rumus awalnya itu untuk F-nya itu kan satuannya kan Newton, kalau K-nya itu atau tetapannya itu Newton per meter, dan untuk perubahan atau pertambahan panjangnya itu satuannya harus meter. Jadi kalau misalkan sentimeter atau kilometer itu kita ubah dulu ke meter. Untuk kesimpulan dari aplikasi konstanta pegas itu, balik lagi ke awal. Jadi satu prinsip dasar dari analisa struktur yaitu hukum Hooke menyatakan bahwa pada suatu struktur yaitu hubungan tegangan dan regangan itu adalah proporsional, atau hubungan beban dan deformasi adalah proporsional. Struktur yang mengikuti hukum Hooke itu dikatakan elastis linear, di mana hubungan F dan G itu berupa garis yang lurus. Oke, aplikasi yang pertama sudah, lalu kita aplikasi yang kedua. Untuk aplikasi keduanya itu kita menggunakan aplikasi integral numerik. Jadi untuk latar belakangnya seperti ini, kita baca sedikit saja ya. Jadi penggunaan matematika ini dalam kehidupan kan sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman dan penalaran, dan juga untuk mempermudah untuk menemukan solusi dari permasalahan dalam hidup kita. Dan dalam dunia IT atau informasi ya, informasi teknologi, penggunaan integral ini ditetapkan pada bidang kecerdasan buatan. Perhitungan integral dapat dilakukan dengan metode analitik atau kalkulus dan menggunakan metode numerik. Dan pada aplikasi yang kedua ini kita menggunakannya itu integral numerik, bukan analitik. Untuk sejarahnya itu, jadi istilah integrasi atau integral numerik ini pertama kali itu muncul pada tahun 1915 dalam publikasi A Course in Interpolation and Numeric Integration for Mathematical Laboratory by David Gibb. Seperti sejarahnya. Lalu kita ke teori aljabar dalam soal. Rumus-rumusnya seperti ini, jadi integral numerik juga dinamakan kuadratur. Sama aja ya, jadi nama lainnya lah gitu. Telah menjadi perhatian para ilmuwan sejak abad 18 sampai abad ke-19. Integral numerik ini prinsipnya konsep yang sangat mudah, yaitu bagaimana mengevaluasi integral dari suatu fungsi. Seperti ini. Jadi fx itu sama dengan daya per dx. Jadi dy itu sama dengan fx dx gitu. Tinggal permainan matematika, jadi kita tinggal pintar-pintar aja ngubah-ubah dari si rumus ini, mana yang dibutuhkan oleh soal yaitu yang kita gunakan. Dan juga ini ada beberapa formula atau beberapa rumus yang menggunakan metode berbeda-beda. Jadi kalau metodenya closed loop seperti ini, ada n plus 1-nya, lalu I-nya sama dengan 0. Kalau metode yang open loop itu I-nya sama dengan 1 dan N-nya itu 1. Lalu ada trapezial rule, aturan rule gitu, aturan trapesium. Metode ini dapat diturunkan dengan substitusi fungsi Lagrange order 1 sebagai fx seperti ini. X per x1 dibagi x0 dikurang x1 x0 ditambah x min x0 dibagi x1 min x0. Lalu ini didapatin hasil akhirnya seperti ini. Lalu ada aturan Simpson yang terlihat lebih panjang ya. Dan di mana RS adalah suku yang mengandung error komputasi. Jadi kita mendapatkan rumus akhir dari integral Simpson itu seperti ini. Lalu ada contoh aplikasi dari integral numerik. Jadi suatu aplikasi penting dari polinom ortogonal terdapat dalam integral numerik agar dapat mendekatkan kita dan lebih paham lagi. Kita misalkan integral dengan batas atas dan batas bawah seperti ini.
Jadi fx, wx, dx. Jadi pertama kita mendekati fx-nya dengan suatu polinom interpolasi. Kita bisa menentukan polinom px-nya yang sesuai sama fx pada n titik-titik dari x1 sampai xn dalam A, B dengan menggunakan rumus interpolasi Lagrange. Ada ya di sini ya tadi di mana? Nah, seperti ini rumusnya, di mana px-nya itu sama dengan seperti ini. Dan kesimpulan dari aplikasi integral numerik itu rumus integral numerik yang berbentuk 7 ini seperti ini. Rumus yang seperti ini itu di mana x1 adalah akar dari polinom ortogonal disebut rumus kuadratik Gauss atau Gaussian quadrature formulas. Bukti mengenai ketepatan ini dapat kita temukan ya dari yang kurang dari 2n di rumus ini. Dan ya ini daftar pustaka dari materi-materi yang saya masukkan ke dalam PDF. Jadi mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian yang saya sampaikan atau banyak kekurangan dari makalah karya tulis ilmiah yang saya susun ini. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.